Jadi Anda boleh mimpi, tapi mimpi itu harus direalisasi. Jangan kemudian terlena dalam mimpi itu. Nah ini pada kesempatan ini juga ingin saya tularkan kepada semuanya bahwa sifat-sifat yang perlu dimiliki atau dikembangkan untuk mencapai sukses itu adalah kata kuncinya pertama tentukan tujuan, goal Anda. Ya, lalu yang kedua belajar terus, yang ketiga perkuat motivasi, yang keempat percaya diri, lalu yang kelima berusaha, drive, keenam ulet dan gigih, dan ketujuh menjaga kesehatan. Mari kita urai satu-satu ya. Bahwa yang pertama, orang yang sukses itu dia pertama harus menentukan tujuan, goals yang Anda buat. Ya. Dari tentuan menentukan tujuan ini tentu banyak sasaran. Kecil, besar, sedang, jangka pendek, jangka panjang, sekolah, profesi, keluarga, keuangan, dan sebagainya. Coba kita tentukan. Ya, jangka panjangnya seperti apa, menengahnya apa, jangka pendeknya apa. Lalu yang kedua, banyak yang menunda-nunda, sadar atau tidak sadar. Ya, ini persoalan. Sehingga kita harus ketika komitmen pada tujuan yang kita buat, kita tidak akan menunda-nunda itu. Lalu yang penting tentukan sasaran besar Anda sekarang juga. Jadi yang besarnya apa, nanti sasaran antaranya apa, kita buat. Dengan demikian Anda ada mempunyai tujuan, purpose, dan karenanya buat program. Lalu yang kedua, belajar terus. Mereka yang sukses senang belajar, selalu memperbaiki diri sendiri, memperdalam ilmu dan kompetensi terus-menerus karena sadar bahwa dunia, pekerjaan, masa depan berubah terus. Apalagi sekarang, perkembangan dunia pendidikan itu tidak linear, tapi loncat-loncat. Kalau kita kemudian tidak mau belajar, maka kita akan ketinggalan. Lalu yang kedua, untuk maju dalam profesi atau pekerjaan harus mempunyai kelebihan yang hanya bisa didapat dengan belajar ilmu yang diperlukan. Ya, jadi kita harus belajar, lalu kemudian kita memiliki distinktif, kelebihan dan perbedaan dibandingkan dengan yang lain. Berikutnya, kompetitor Anda tidak tinggal diam dan Anda hanya bisa mengunggulinya dengan melebihi dia. Nah, ini penting apalagi di era disrupsi sekarang. Musuhnya tidak kelihatan, tidak hanya orang lain, diri sendiri juga akan menjadi kompetitor kita. Dan kalau kemudian kita berada di zona nyaman, ini akan berbahaya. Ya, sehingga diperlukan kita mampu unggul dibanding dengan yang lain. Lalu berikutnya mempelajari etika dan moral dan merupakan syarat untuk dapat berdiri tegak di tengah-tengah kemerosotan moral di sekeliling kita. Ya, saya kira etika itu juga penting. Jangan mengabaikan etika ya, moral. Lalu yang ketiga, perkuat motivasi. Motivasi diperlukan untuk mendorong Anda menuju sasaran atau goal Anda. Jadi sangat penting ini motivasi ini ya. Jadi jangan kemudian kita melemah hanya karena gagal satu kali. Motivasi diperlukan untuk mengatasi hambatan, halangan, untuk mulai action berusaha dan tidak cepat putus asa. Itu penting. Ya, jadi jangan kemudian kita jatuh sekali lalu kemudian tadi di awal saya mengatakan udahlah tertutup semua pintu yang diberikan rezeki oleh Allah kepada kita. Ya, motivasi harus dipupuk terus dengan selalu mereview sasaran utama dan sasaran antara. Ya, coba kira-kira sasaran ini disesuaikan dengan kemampuan kita, modal kita, waktu kita, dan kemauan kita. Kalau ada sesuatu yang tidak atau belum tercapai, direview itu tujuan utama kita. Selalu meyakinkan diri bahwa apa yang akan dilakukan berguna dan bermanfaat. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu saya kira penting. Meninjau apa saja yang masih harus dilakukan. Ya, barangkali ada sesuatu yang tercecer yang belum bisa dilakukan sehingga kemudian goal tujuan kita belum atau tidak tercapai. Lalu berikutnya percaya diri yang keempat. Percaya diri akan memperkuat beberapa syarat yang diperlukan untuk sukses. Seperti berani bertanggung jawab dan memupuk motivasi, kegigihan, berani bertindak dan berani mengambil resiko. Nah, itu PD ya, tapi PD juga didasari dengan ilmu. Saya kalau percaya diri tanpa didasari ilmu itu nekat namanya.
Lalu yang kedua, percaya diri yang besar mempermudah dalam mengambil keputusan dalam menghadapi berbagai tantangan. Jadi penting itu percaya diri itu, jangan minder ya. Ya, jangan kemudian merasa bahwa saya ini inferior dibandingkan dengan yang lain. Percaya diri harus diperkuat dan dipupuk terus melalui arti sukses dan goals yang dituju, memahami arti nilai-nilai yang akan dicapai. Lalu yang kelima, berusaha, drive, ya. Berusaha, action merupakan hasil dari motivasi dan merupakan pelaksanaan program. Jadi Anda boleh mimpi, tapi mimpi itu harus direalisasi. Jangan kemudian terlena dalam mimpi itu. Ya, nah realisasi itu dilakukan dengan usaha ikhtiar, drive yang kita lakukan. Lalu mereka yang sukses tidak berpangku tangan, tetapi begitu ada tantangan bergerak untuk mengatasinya. Ya karena semua ada tantangan. Kalau kita tidak berani untuk menghadapinya, kita akan kalah sebelum berperang. Ya, jadi tidak boleh berpangku tangan, terus bergerak, ya, drive, berusaha atau taking action, tindakan untuk mencapai sasaran, belajar, praktek dan sebagainya, atau usaha untuk mengatasi halangan. Halangan, rintangan itu saya kira pasti ada ya. Di dalam setiap apapun lah, problem itu ada. Ya. Lalu yang keenam, ulet dan gigih. Banyak tantangan dan halangan dalam mencapai tujuan Anda yang perlu diatasi. Ya, tidak boleh menghindar. Lalu yang kedua, hanya dengan kegigihan dan keuletan Anda bisa melampaui tantangan tersebut. Jadi orang yang rajin itu bisa, orang yang pandai itu tapi kemudian tidak ulet bisa dikalahkan oleh mereka yang ulet gitu. Ya, jadi kata kuncinya di ulet itu. Keluhan yang biasa terdengar kadang kita mengatakan capek, sukar belajar atau konsentrasi, dana kurang, merasa kalah sebelum berperang. Ya, padahal kalau kita punya kemauan, kuliah ini juga kan banyak. Kemudian ada solusi ya, tawaran untuk bisa, misalnya ada bantuan. Anda jangan mengatakan capek kalau kemudian belum berjuang gitu, sukar belajar dan lain-lain. Lalu yang ketujuh, menjaga kesehatan. Segala usaha dan kerja keras tidak berarti jika badan tidak sehat dan terpaksa menyerah di tengah jalan karena sakit-sakitan. Jadi kesehatan juga penting. Ya, jangan sampai kemudian ketika kita menghadapi persoalan, tantangan, hambatan, justru kemudian kita mengalami ketidakfitan kondisi kita. Itu akan menghalangi. Misalnya kita ingin belajar kuliah tapi kemudian sakit-sakitan terus, ini kan pada akhirnya akan menghalangi kita sukses ya. Tidak selesai pada waktunya dan seterusnya. Karenanya menjaga kondisi badan kita agar selalu fit, segar adalah pegangan para mereka yang sukses. Jadi jaga kesehatan itu. Menjaga berat badan, memilih makanan yang sehat dan tidak berlebihan, dan berolahraga secara teratur. Saya kira itu menjadi kata kunci juga ya. Oleh karena itu tentu sukses, saya ingin mengatakan sukses tidak datang dengan sendirinya. Tetapi sukses adalah pilihan Anda sendiri dan Anda adalah penentu dari karir Anda sendiri. Selamat berusaha dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.